Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Harry Vlog. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Sungai Citarum. Selamat menyaksikan. Menurut postingan Kembang, Citarum disusun oleh dua kata, yaitu Ci yang artinya sungai atau air, dan Tarum yang merupakan nama tumbuhan penghasil warna nila. Dari asal-usul kata ini bisa disimpulkan bahwa pada zaman dahulu banyak tumbuhan tarum di sepanjang Citarum. Panjang aliran sungai ini sekitar 300 km. Secara tradisional, Hulu Citarum dianggap berawal dari lereng Gunung Wayang di tenggara kota Bandung, di wilayah Desa Ciberem, Kertasari, Bandung. Ada 7 mata air yang menyatu di suatu danau buatan bernama Situ Cisanti di wilayah Kabupaten Bandung. Namun demikian, berbagai anak sungai dari kabupaten bertetangga juga menyatukan aliran ke Citarum seperti Cikapundung dan Cibeet. Berarti benar ya, sungai besar. Aliran kemudian mengarah ke arah barat, melewati Majalaya dan Dayakolot, lalu berbelok ke arah barat, laut dan utara, menjadi perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat, melewati Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Kabupaten Karawang, batas dengan Kabupaten Bekasi. Sungai ini bermuara di ujung Karawang. Dalam perjalanan sejarah Sunda, Citarum erat kaitannya dengan Kerajaan Taruma, kerajaan yang menurut catatan-catatan Tionghoa dan jumlah prasasti pernah ada pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Komplek bangunan kuna dari abad ke-4 seperti di situs Batujaya dan situs Cibuaya menunjukkan pernah adanya aktivitas permukiman di bagian hilir sisa-sisa kebudayaan pra-Hindu dari abad ke-1 Masehi. Juga ditemukan di bagian hilir sungai ini. Sejak runtuhnya Taruma, Citarum menjadi batas alami kerajaan Sunda dan Galuh, dua kerajaan kembar pecahan dari Taruma. Sebelum akhirnya bersatu dengan nama Kerajaan Sunda. Citarum juga disebut dalam naskah Bujangga Manik, suatu kisah perjalanan yang kaya dengan nama-nama geografi di Pulau Jawa dari abad ke-15. Sejak lama, Citarum dapat dilayani oleh perahu kecil. Penduduk di sekitarnya memanfaatkan sumber daya perikanan di sungai ini, baik secara tradisional dengan cara memancing atau menjala.
Ada pula dengan membudidayakan ikan dalam keramba, jaring, apung di waduk dan bendungan. Karena banyaknya debit air yang dialirkan oleh sungai ini, maka dibangun 3 waduk danau buatan sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA, dan juga untuk irigasi persawahan di sungai ini. PLTA Saguling di wilayah Hulu dan Citarum, PLTA Cirata di wilayah Tengah, dan PLTA Air Haji Juanda atau lebih dikenal sebagai PLTA Jatiluhur di wilayah Hilir. Air dari Citarum dimanfaatkan sebagai pasokan air minum untuk sebagian penduduk Jakarta. Irigasi di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi juga dipasok dari aliran sungai ini. Pengaturannya dilakukan sejak Waduk Jatiluhur. Oke guys, jadi seperti itu ya sejarah singkat tentang Citarum dan Tarumanegara. Jadi ternyata Citarum itu ada kaitannya dengan kerajaan Tarumanegara yang waktu itu berdiri di tanah Sunda. Oke guys,